Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raida Mutiara Malik, biasa dipanggil dengan Mutia. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul tentang Semua Ikan di Langit. Penulis buku ini adalah Ziggy Deshazoviana Zabriskie. Buku ini diterbitkan dari Grasi Indo pada tahun 2017 dan genre buku ini adalah fiksi dan fantasi. Buku ini terdapat 216 halaman beserta dengan gambar-gambar yang menarik agar pembaca tidak bosan melihatnya. Kalian mau tahu nggak sih cerita bukunya seperti apa? Jadi gini guys, cerita dimulai dari sudut pandang yang tidak biasa. Jadi ada satu bos yang bernama Damri, kehidupan dia tuh sangat bosan dan kesepian. Dan satu hari dia dihampiri oleh seorang anak laki-laki misterius yang bernama anak itu. Kemudian mereka memulai perjalanan menelusuri ruang dan waktu, menelusuri. Kemudian mereka memulai perjalanan melintasi ruang dan waktu, bahkan menembus batas-batas realita dan logika. Selama perjalanan mereka mengunjungi tempat-tempat yang aneh dan luar angkasa. Lalu mereka bertemu dengan makhluk-makhluk dan entitas fantastis. Bahkan mereka menyaksikan beberapa tragedi kemanusiaan seperti kekerasan, trauma dalam hubungan keluarga, lalu trauma psikologis dan pembunuhan. Di balik semua abstrak dan fantasi ini, ada cerita menyakitkan tentang luka masa kecil, kekerasan terhadap anak, dan bagaimana manusia berjuang memahami dunia yang kecil. Cerita ini berakhir dengan nuansa tragis namun puitis, yang biasa diinterpretasikan sebagai penghormatan terhadap mereka yang dilupakan atau dilukai oleh dunia. Karakter-karakter utama dalam buku ini. Jadi di buku ini ada 3 karakter utama. Yang pertama yang bernama Damri, ia adalah Beast. Narator cerita, ia memiliki kesadaran seperti manusia, mewakili suara pengamatan pasif yang menyaksikan tragedi-tragedi. Yang kedua ada anak itu. Sosok anak laki-laki misterius, cerdas tidak biasa, dan membawa misi yang misterius, simbol dari trauma, kepolosan, dan harapan. Yang ketiga ada makhluk aneh dan karakter fantasis muncul di setiap sepanjang jalan untuk menggambarkan abstraknya dunia, simbol dan metaforisnya. Jadi di sini tuh terdapat gaya bahasa yang sulit dimengerti. Jadi di sini tuh ada puitis dan metaforis, seperti banyak kalimat yang berbunga dan memiliki simbolisme. Terus yang kedua ada surrealis. Jadi realitas bercampur dengan mimpi, logika dilanggar dengan sengaja. Lalu ada introspektif dan filosofi. Jadi buku ini penuh perenungan tentang makna hidup, rasa sakit, dan keberadaan. Contohnya seperti anak itu tidak punya gravitasi, seperti tidak punya akar di bumi. Itu contoh penulisan gaya bahasa dari buku ini. Terus juga kelebihan dari buku ini itu ada unik dan eksperimental gitu. Jadi jarang ada novel di Indonesia sebenarnya ini untuk membuat puisi ini gitu, yang ceritanya tuh sangat abstrak dan gak masuk logika gitu loh. Terus kelebihan buku ini juga ada puitis dan menyentuh. Jadi meski abstrak tapi ada emosi yang sangat kuat gitu. Terus ada juga penuh makna yang mendalam, cocok untuk pembaca yang suka menganalisis simbolis, kayak cocok untuk pembaca yang mendalami tentang cerita itu gitu. Kalian tahu tidak, gaya bahasa di buku ini sangat susah dimengerti loh, karena puitis dan metaforis. Banyak kalimat yang berbunga dan penuh simbolisme. Yang kedua ada surrealis. Surrealis adalah realitas bercampur dengan mimpi, logika dilanggar dengan sengaja. Yang ketiga ada eksperimental. Itu adalah narator bukan manusia dan alurnya juga non-linear. Yang keempat adalah introspektif dan filosofi. Jadi buku ini tuh gaya bahasanya tuh penuh perenungan tentang makna hidup, rasa sakit, dan keberadaan. Contoh gaya bahasanya tuh adalah kayak anak itu tidak punya gravitasi, seperti tidak punya akar di bumi, seperti itu. Terus kekurangan dari buku ini sih sedikit saja, seperti tidak mudah dipahami. Jadi gaya bahasa atau gaya penulisnya tuh kayak bisa membingungkan pembaca. Jadi kita tuh harus harus membaca ulang percakapan orang itu, jadi baru kita bisa mengertinya. Terus ada alur tidak konvensional. Pembaca yang menyukai cerita linear biasa merasa tersesat. Jadi kayak pembaca ini tuh yang biasanya tuh nggak terbiasa dengan gaya bahasa yang
memiliki simbolis yang kayak susah dimengerti, gitu. Terus yang ketiga ada minim aksi nyata. Jadi lebih banyak refleksi dibandingkan konflik Conrad gitu. Jadi banyaknya fiksi daripada nyatanya gitu. Terus kesimpulan dari buku ini, Semua Ikan di Langit adalah novel yang menyatukan fantasi surrealis dan tragedi nyata dengan gaya bahasa yang sangat puitis. Ini bukan bacaan ringan, tetapi pengalaman membaca yang mengajak kita merenung tentang kemanusiaan, trauma, dan cara dunia memperlakukan anak-anak. Meski ditulis dengan absurditas yang tinggi, maknanya sangat relevan dan menyentuh sekali. Jadi kesimpulan buku ini tuh kayak kita tuh bisa berani mengangkat isu sensitifnya, kayak kita tuh harus berani mengangkat masalah kita, dan kayak masalah seperti trauma, kekerasan, kematian anak-anak. Terus buku ini rekomendasi banget karena pembaca yang menyukai sastra eksperimental dan gaya penulisan metaforis. Jadi kalian tuh bisa baca ini jika kalian tuh suka gaya bahasanya tuh yang penuh makna gitu, yang susah dimengerti gitu. Terus tapi ini tidak rekomendasi untuk pembaca yang tidak ingin cerita ringan, realistis, dan plot driven gitu. Terus buku ini cocok untuk kalian yang suka sastra eksperimental dan kayak penulisan metaforis. Cocok juga untuk penggemar karya seperti Haruki Murakami, Franz Kafka, dan Eka Kurniawan. Tapi buku ini tidak cocok untuk orang yang pembaca yang tidak ingin cerita ringan, kayak ceritanya tuh nggak mau untuk kayak susah dimengerti gitu loh bahasa penulisannya ini gitu. Ini tidak cocok untuk orang yang tidak suka dengan gaya bahasa yang seperti ini. Kalian tahu nggak, ada kata-kata favorit dari buku ini. Jadi si bis itu berkata, aku tahu aku bis dan aku tahu anak itu adalah manusia, tapi kami berdua tahu rasanya kesepian dan sendirian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.